Saudara, di tengah peristiwa kekerasan seksual dan juga pemerkosaan yang marak belakangan di masyarakat, Badan Legislasi DPR segera membahas rancangan undang-undang mengenai pidana kekerasan seksual. Rekan kami Agi Kurnia Sandi sudah ada di DPR memantau perkembangan pembahasan rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual. Agi, selamat siang. Jadi sudah terkonfirmasi akan mulai dibahas hari apa rancangan ini? Karena rancangannya kan sudah masuk lama dari pemerintah ke DPR sebenarnya. Ya, Pak Sekali, kalau pembahasan terkait dengan daftar inventarisasi masalah ataupun rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sudah jauh-jauh hari dibahas oleh pemerintah dan juga DPR sejak bulan Maret yang lalu. Hari ini memang ada agenda untuk pembahasannya, tetapi yang kali ini dibahas ialah oleh tim perumus dan juga tim sinkronisasi. Jadi yang disampaikan oleh Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya ini mengatakan sebenarnya tidak ada lagi perdebatan antara RUU TPKS yang dibahas antara pemerintah dan juga DPR karena semuanya telah disetujui. Kali ini tinggal tim perumus dan juga tim sinkronisasi untuk mengubah hasil pembahasan DIM ini untuk menjadi sebuah undang-undang yang nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna. Yang disampaikan tadi oleh Ketua Panja RUU TPKS ini mengatakan bahwa memang ada 90 poin yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan kali ini. Karena seperti yang kita ketahui Pak Sekali, untuk dijadikan sebagai undang-undang harus menggunakan bahasa ataupun penyelaras bahasa yang memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian juga tidak boleh menggunakan bahasa asing, sehingga nantinya juga akan diundang ahli bahasa yang dari DPR untuk menyelaraskan bahasa yang nantinya akan dibahas dalam hal ini. Tadi disampaikan juga ada beberapa poin ataupun pembahasan yang sebelumnya juga dibahas oleh pihak dari DPR terkait dengan penyelarasan bahasa ini, ya terkait dengan bagaimana penentuan pemberian bantuan terhadap korban kekerasan seksual, kemudian juga terkait dengan pemilihan kalimat ataupun kata terkait kekerasan seksual berbasis elektronik nanti tadi juga disampaikan oleh Willy Aditya untuk dibahas oleh pihak dari DPR. Untuk lebih lengkapnya Pak Sekali, berikut keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panja RUU TPKS yakni Willy Aditya. Tadi 42 ya, dari 91, udah separuh lah. Dan memang kita targetkan hari ini, dan kemarin kami koordinasi dengan pihak pemerintah, rencananya plenonya besok. Jadi kita ya tuntaskan hari ini, karena takutnya kalau pleno hari ini barangnya belum jadi kan dia harus mengundang menteri kan. Ya, keputusan tingkat 1 kan, dan kita usahakan besok siang jam 1. Jadi undangan sudah saya kirim ke Pak Ludwig karena yang bertangan itu Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Kita targetkan rapurnya masuk ya sebelum penutupan 14 lah, karena saya sudah bersurat ke pimpinan. Awalnya memang rencananya hari ini akan diagendakan untuk rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat 1 Pak Sekali dan saudara, sebelum nantinya akan diserahkan kepada pimpinan, kemudian juga akan disahkan dalam rapat paripurna. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Willy Aditya selaku Ketua Panja RUU TPKS ini mengatakan tidak ingin terburu-buru begitu, karena memang harus teliti, harus sesuai, sehingga nanti hari ini akan dirampungkan terlebih dahulu oleh tim perumus dan juga tim sinkronisasi. Setelah itu barulah rencananya besok pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim Panja juga akan meminta kepada pimpinan DPR untuk hadir dalam rapat pleno untuk menentukan pengambilan keputusan tingkat pertama yang nantinya juga akan disahkan dalam rapat paripurna. Tadi juga disampaikan oleh Willy Aditya bahwa sebenarnya dari pihak Panja sendiri sudah menyurati pimpinan agar setidaknya menyediakan slot untuk RUU TPKS untuk segera disahkan pada akhir masa persidangan kali ini, yakni pada tanggal 14 April 2022 mendatang. Mas Kalis. Agi, lalu apakah betul ada sejumlah pasal krusial yang akan dibahas nantinya, misalnya seperti pemerkosaan yang tidak akan masuk di pembahasan? Benar sekali Pak Sekali dan juga saudara, dari 500 DIM RUU TPKS memang sebenarnya tidak semuanya dibahas dan juga tidak semuanya bisa diterima ataupun dimasukkan ke dalam RUU TPKS. Yang disampaikan oleh pihak DPR dalam hal ini adalah Panja RUU TPKS. Tadi dibenarkan juga dan dikonfirmasi juga oleh pihak ketua dari Panja RUU TPKS mengatakan bahwa emang ada 2 poin
krusial yang disampaikan tidak masuk ke RUU TPKS, diantaranya ya pemerkosaan dan juga aborsi. Alasan yang disampaikan sebenarnya pada saat untuk pembahasan poin pemerkosaan, sebenarnya awal meminta agar tidak masuk ke RUU TPKS ialah dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah ini mengatakan bahwa sebenarnya pemerkosaan sendiri sudah diatur dalam KUHP sehingga untuk menghindari tumpang tindih peraturan sehingga diminta oleh pemerintah agar pemerkosaan ini tidak masuk ke dalam RUU TPKS. Kemudian hal ini juga direspon oleh beberapa fraksi, kemudian juga akhirnya disimpulkan oleh pihak dari panitia kerja ataupun dalam balik begitu untuk menyetujui agar pemerkosaan ini tidak masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian selain pemerkosaan juga adanya aborsi. Ini juga menjadi polemik pada saat itu, Pascal dan saudara, pada saat pembahasan antara DPR dan juga pemerintah. Lagi-lagi pemerintah membahas meminta agar aborsi ini tidak dimasukkan ke dalam RUU TPKS. Alasannya karena sebenarnya sudah jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga jika nantinya ada pembahasan terkait dengan terkait dengan tindak pidana seksual berhubungan dengan aborsi, ini nanti akan merujuk pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Untuk lebih lengkapnya Pascal dan saudara, berikut keterangan disampaikan oleh pihak dari Ketua Panja RUU TPKS yakni Willy Aditya. Tidak ada lagi. Ini kan cuma redaksional saja ya. Di dalam tim sin itu tidak ada lagi perdebatan karena semata-mata mengkonversi dari bentuk DIM menjadi bentuk undang-undang. Kemarin yang paling kita adopsi victim trust fund, jadi dana bantuan korban. Habis itu kekerasan seksual berbasis elektronik itu, apakah tetap bahasanya itu, tapi setelah diharmonisasi tadi tetap menggunakan bahasa yang sama. Ya, KSB, kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu mungkin beberapa hal yang butuh ahli bahasa. Ahli bahasa yang lain memang undang-undang kan tidak boleh menggunakan bahasa asing ya. Jadi sudah disetujui Pascal dan saudara bahwa pemerkosaan dan juga aborsi ini tidak masuk ke dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selain adanya 2 poin yang memang tidak masuk ke dalam RUU TPKS, tetapi juga ada yang menarik juga Pascal terkait dengan pembahasan peraturan soal kekerasan seksual berbasis elektronik. Disampaikan oleh pemerintah dan juga pihak DPR, ini meminta agar memberatkan hukuman bagi pelaku yang memang tanpa hak merekam, mengambil gambar atau melakukan tangkap layar pada konten yang bermuatan seksual dan juga menyebarkan serta penyuntit ataupun stalker yang nantinya juga diminta untuk diberatkan hukumannya. Awalnya dijelaskan pada RUU TPKS ini akan diberikan hukuman dengan penjara selama 4 tahun, kemudian juga dendanya 50 juta rupiah. Tetapi dari pemerintah, DPR ini merasa terlalu ringan begitu bagi pelaku yang memang menyebarkan konten seksual, sehingga disetujui ataupun disepakati pada pasal 7A ayat 1 ditetapkan bahwa nantinya pelaku ini akan diberikan denda dengan besarannya mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tentu ini yang menjadi ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh publik jika nantinya RUU TPKS ini segera disahkan oleh pihak DPR, karena juga dengan adanya pengesahan RUU TPKS ini menjadi undang-undang, ini akan menjadi payung hukum yang kuat bagi tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kita akan tunggu bagaimana apakah nanti akan sesuai dengan target yang disampaikan oleh Panja sebelum tanggal 14 April 2022 DPR ini akan mengesahkan RUU TPKS ini menjadi undang-undang. Paskalis. Anggi Kurnia Sandi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta.